Astaga, Daisy, di dalam dadamu, kenapa ada kabut gelap? Aku adalah patriark mata surgawi. Aku menganugerahimu mata ilahi. Itu memungkinkanmu melihat tulang dan nadi. Leo, jangan main-main. Kepalamu masih dibalut. Jangan banyak bergerak. Daisy, akhir-akhir ini, apakah kamu merasakan dada sesak, jantung berdebar, dan napas pendek, dan setiap malam, susah tidur? Bagaimana kamu tahu? Akhir-akhir ini, aku merasa seperti tidak bisa bernapas lega. Aku terus terbangun saat tidur. Leo, kamu tidak bodoh lagi? Aku baru saja terbentur kepala, dan itu membuatku sadar kembali. Aku baru saja merasakan nadimu. Ini adalah klasik api stagnan naik. I tersumbat. Nadi melambung dan kasar. Disebabkan penumpukan panas di jantung dan hati. Ini pertanda awal penyumbatan dada. Apa yang kamu katakan mulai menakutkanku. Apakah ini serius? Tidak terlalu serius. Tapi jangan ditunda. Aku akan menuliskan resep untukmu. Besok, pergilah ke apotek kota dan ambil beberapa dosis, untuk membantu mengatur tubuhmu dulu. Ah, Danshen, 3 kian, Ophiopogon, 3 kian. Kunyit, 2 kian, Bupleurum, 2 kian, kulit jeruk, 2 kian. Polygala, 1,5 kian. Ikuti resep ini, rebus dalam air, minum pagi dan sore. 2 kali sehari. Leo, kamu benar-benar berubah. Begitu banyak, sehingga aku bahkan tidak mengenalimu. Istirahatlah lebih awal. Bijang, dengan penyakit ini, jangan terlalu banyak berpikir. Ingat ambil obat besok. Oke, Kenapa panci tembaga ini bersinar? Itu pasti barang antik. hei Leo. Kenapa kamu menatap panci tua itu? Kamu lihat apa? Ini pispot yang aku pakai di malam hari. Itu kotor dan bau. Hey Daisy, panci tua ini mungkin barang antik. Aku pernah melihat yang mirip di acara museum sebelumnya, persis sama. Ini dari pasar loak. Aku beli seharga $10. Kamu nggak tertipu oleh acara TV itu, kan? Hey Daisy, begini saja. Aku akan menjualnya. Kalau dapat untung, aku akan bagi denganmu. Baiklah, baiklah. Panci ini, kalau kamu mau, ambil saja. Jadi kamu nggak bodoh mendadak? Aku ingin lihat. Apakah kamu bisa kaya dari panci ini? Jangan khawatir, Daisy. Aku akan minta seseorang memeriksanya besok. Kalau benar-benar berharga, kita bagi 50-50. Oke, Aku pergi. anak konyol ini benar-benar berubah. Leo, kenapa dia belum pulang? Mungkin terjadi sesuatu? Lily Carter. Uang yang keluarga kamu hutang, kapan mau bayar? Biao? Biao. Apa yang kamu lakukan? Dia masih anak-anak. Kalau ada masalah, hadapi aku. Liu Guizi, kamu berani sekali. $30.000 ini, kamu sudah hutang lebih dari setahun, hanya bayar bunganya saja. Beri aku beberapa hari lagi. Aku akan cari jalan. Cari jalan? Anak laki-lakimu yang berharga itu hanya duduk melamun sepanjang hari, dan tertawa seperti orang bodoh. Dia mau cari uang? Itu lucu sekali. Tapi gadismu ini, dia cukup imut. Kalau kamu gunakan dia untuk bayar hutang, itu ide yang tidak buruk. Ayo, Ikut aku, gadis, aku akan carikan kamu pekerjaan yang mudah, sedikit kerja, dan cepat dapat uang. lepaskan aku. Lepaskan putriku. Ayo, berhenti. Apa itu si idiot udah balik lagi? Leo, lu minta digebuk? Pada 3 ini, titik yang berbeda bersinar hitam. Itu, titik lemah mereka. Bagaimana aku bisa sekuat ini? Leo, bagaimana kamu? 450 juta rupiah. Aku akan bayar dalam 3 hari. Jika kamu berani sentuh ibu atau adikku lagi, aku akan menghancurkanmu. 3 hari, kata-katamu. Ayo.
Leo, bagaimana kamu tiba-tiba sekuat ini? Leo, penyakitmu. Aku sudah sembuh total. Leo, kok tiba-tiba kamu jadi sekuat ini? Leo, penyakitmu. Ibu, aku sudah sembuh. Hari ini aku naik bukit, jatuh. Kepalaku terbentur. Dan tiba-tiba semuanya kembali padaku. Jatuh di mana? Apakah parah? Ibu, aku benar-benar baik sekarang. Oh, syukurlah. Penyakit bodoh anakku akhirnya sembuh, dan aku akhirnya tidak perlu khawatir lagi. Aku dan adikmu akhirnya bisa melewati ini. Leo. Tapi $30.000? Keluarga kita, meski tidak makan atau minum, tidak bisa mengumpulkannya dalam sebulan. Ibu, jangan khawatir. Urusan ini pasti akan aku selesaikan. Panci tembaga itu. Laku 30.000 seharusnya tidak masalah. Lily. Bajingan Nolan itu. Dia tidak datang mencarimu setelah itu, kan? Tidak. Lily, Lari. Leo, Minggir. aku cari bantuan. tangkap dia. Sayang, berani mengacaukan rencanaku? Aku. Bekuk dia. Nolan. Cepat atau lambat. Akan kubuat kau membayar ini. Leo, pikiranmu baru sembuh, jangan terlalu gegabah. Ibu hanya ingin kamu hidup baik-baik. Ibu. Jangan khawatir. Aku pasti akan merawat kalian berdua. Bos. Coba lihat barang ini. Barang tua ini. Apa ada nilainya? Cika, Kamu benar-benar menjilat itu? Ini pispotku, kotor dan bau. Kenapa baunya aneh, bos? Apakah barang ini berharga? Ini barang dari akhir dinasti Ming hingga awal dinasti Qing. Tapi, barang ini tidak langka. Kondisinya biasa saja. Harganya sekitar 15 juta rupiah. Hanya 15 juta rupiah? Lihat lebih dekat. Anak muda, barangmu ini memang tidak berharga. Begini saja, aku kasih 22,5 juta rupiah. Aku cek toko lain. Tunggu sebentar, Pak. Manajer Smith, pergi ke bagian akuntansi besok dan selesaikan akun Anda. Jangan pernah kembali lagi. Nona Vance, saya. Bahkan rasa pispot, Anda bahkan tidak bisa membedakannya. Wen Baojai, kami tidak menampung pemalas. Keluar sekarang. Bejana perunggu ini adalah perunggu Kekaisaran Qing. Terawat dengan baik dan memiliki tulisan Kekaisaran Qianlong di bagian bawah. Ini barang antik asli. Tulisan Kekaisaran Qianlong. Saya tawar $100.000. Bagaimana menurut Anda, Pak? Setuju. Saya akan menjualnya. Saya Chloe Vance. Anda selalu diterima di Wen Baozai. Nona Vance, Anda sakit. Apa maksud Anda? Apa maksudmu? Kamu yang sakit. Nona Chloe khawatir kamu ditipu. Jadi dia datang sendiri untuk menawar pot dengan harga tinggi. Dan kamu memakinya. Tenang. Aku bicara yang sebenarnya. Nona Vance, apakah Anda sering sakit kepala dan telinga berdenging, dan penglihatan Anda sering gelap, mudah marah? Ya, Ini jenis tumor otak yang langka. Sangat sulit dideteksi. Gejala sedikit di tahap awal. Tapi sudah menekan saraf Anda. Jika tidak diobati, Anda tidak akan bertahan sebulan. Nona Chloe sudah mengalami gejala ini sejak dia kecil. Dokter terkenal semua bilang itu kelemahan bawaan, kekurangan ki dan darah. Tumor otak apa? Nona Chloe, jangan dengar omong kosongnya. Lexi, antar dia keluar. Jika Anda tidak percaya padaku, pergi ke rumah sakit dan lakukan CT scan otak. Lihat sendiri.
Jika ternyata benar, dan Anda membutuhkanku, Nona Vance, kamu bisa temukan aku di desa Qingxi. Namaku Leo. Omong kosong. Siapa yang percaya? Leo, biarkan aku berpakaian. Tunggu aku. Kamu baik-baik saja? Sepertinya aku terkilir pergelangan kaki. Sini, duduk. Oke. Daisy ini terkilir. Tahan sebentar. Biarkan aku memijatnya kembali ke tempatnya. Teknikmu terasa cukup enak. Daisy, aku profesional. Leo, teko tehmu itu benar-benar terjual. Ya. Aku bilang saat terjual, aku akan membagi $50.000 denganmu. Di sini. Ya ampun, Leo, kamu luar biasa. Jadi, bagaimana aku bisa berterima kasih? Panci perunggu itu selalu milikmu. Aku mendapat harga murah. Oh, ngomong-ngomong. Zhang Ergo bilang, ibumu sudah menerima mahar mereka. Jadi kamu sekarang istrinya. Uang yang dia ambil, biarkan dia menikah dengannya. Itu bukan urusanku, aku tidak menerimanya. Leo, kenapa kamu begitu peduli padaku? Aku minum obat yang kamu resepkan hari ini, dan aku merasa jauh lebih baik. Tapi, dadaku masih terasa tidak nyaman. Tadi, pijatan yang kamu berikan terasa sangat enak. Bagaimana kalau kamu pijat aku di sini? Leo, kamu di dalam? Ibu menyuruhku menjemputmu untuk makan malam. Aku di sini. Aku keluar. Ingat minum obatmu. Selama 7 hari berturut-turut. Setelah itu, aku akan kembali untuk akupunktur. Ini, makan daging? Ibu. Rasanya sama seperti dulu. Kalau suka, ambil lagi. Leo, kamu sekarang tampak seperti orang yang benar-benar berbeda dibandingkan sebelumnya. $30.000 dari Big Biao sudah dibayar kembali. Biaya sekolah Lily juga sudah terbayar. Dan yang mengejutkan, malah ada sisanya. Beberapa tahun terakhir ini, aku tidak pernah merasa setenang ini. Mulai sekarang, aku tidak akan membuat kalian khawatir lagi. Omong-omong, Lily. Nolan Thorne. Dan situasi keluarga Thorne, seberapa banyak yang kamu tahu? Bagaimana dengan keluarga Thorne? Seberapa banyak yang kamu tahu? Leo, kenapa kamu bertanya tentang itu? Ibu, jangan khawatir. Aku hanya bertanya. Kita tidak mampu memprovokasi mereka, tapi kita bisa menghindari mereka, Leo. Tentang keluarga Thorne, aku tidak begitu yakin. Leo, apakah kamu masih berencana untuk kembali ke kota? Sebenarnya aku pikir bertani juga cukup baik. Yang penting kamu selamat dan sehat. Aku tidak akan kembali. Mulai sekarang, aku adalah petani sejati. Leo, bukankah dulu kamu benci bertani? Aku dulu bodoh, aku tidak mengerti. Sekarang aku tahu. Selama kamu punya tangan dan kaki, kamu bisa melakukan apa saja dan menjadi sukses. Omong-omong, Ibu. Tanah kita beberapa hektar, bagaimana keadaannya sekarang? Ada panen akhir-akhir ini? Panen? Tidak mungkin. Tanah kita jauh dari air. Hampir setengah bulan tidak hujan. Lily dan aku tidak sanggup mengangkat ember air. Kubis kita semua layu. Beberapa hari lagi kering, dan mungkin akan mati. Aku akan pergi memeriksa ladang setelah makan malam. Apa yang bisa dilihat dalam gelap? Pergi saja besok pagi. Ayolah, cepatlah makan. Makanlah. Zeng, ada apa? Jangan buat aku takut. Leo si idiot. Kepala desa dan aku keluar untuk kencing. Dia tiba-tiba terkena serangan. SSS.
Jangan bicara omong kosong. Meridian jantung Paman John tersumbat. Itu pertanda awal sinkop jantung. Jika kita tidak menyelamatkannya, dia tidak akan bertahan setengah jam lagi. Leo, kamu sudah tidak idiot lagi? Leo, kamu hanya akan menusuknya seperti itu? Bagaimana jika kamu membunuhnya? Lalu bagaimana? Jika kita tidak menyelamatkannya, Paman John benar-benar akan mati. Jadi, apakah kita selamatkan dia, Rose? Katakan saja. Haruskah aku menyelamatkannya, Rose? Katakan saja. Silakan. Ini adalah Leo, kau menyelamatkanku? John. Anda memiliki meridian jantung yang tersumbat. Anda terlalu memaksakan diri, jantung Anda tidak sanggup menahannya. Itulah kenapa Anda pingsan. Kondisi ini datang dengan cepat. Biasanya karena amarah yang ekstrim, atau terlalu banyak kegembiraan. John, untuk menyembuhkan ini sepenuhnya, Anda perlu obat selama 3 bulan. Tapi sampai saat itu, kalian berdua jangan melakukan aktivitas berat lagi. Oh, ngomong-ngomong, John, datang ke tempatku besok, aku akan menulis resep detail untukmu. Tanah ini benar-benar terbuang sia-sia. Harus membawa air. Ini bukan menyiram ladang, ini hanya memberi makan pasir. Setelah beberapa ember, tidak ada yang berubah. Kubis-kubis itu tertutup aura gelap. Jika aura gelap ini berubah menjadi gas hijau, akankah kubis-kubis itu bertahan? Ember air ini terasa seperti hujan deras dan penuh dengan energi mistis. Kebun sayur kita akan bertahan. Jadi, menyembuhkan orang memberiku kebajikan. Gas hijau itu adalah kebajikan. Ketika energi mistis terkumpul cukup, itu berubah menjadi getah mistis. Tapi hanya setetes getah mistis itu menghabiskanku. Sepertinya mulai sekarang, aku harus lebih banyak menyembuhkan untuk mendapatkan kebajikan. Renyah sekali. Dan manis. Leo. Leo, sesuatu yang besar terjadi. Kamu harus pulang dan lihat sendiri. Liu Guizi. Cepat serahkan $50.000. Atau aku akan merusak rumahmu. Zhang Ergo. Apa yang kau lakukan? Kami tidak berutang apa-apa padamu. Uang itu milik Daisy. Itu dari menjual pispot itu. Itu milikku. Serahkan sekarang. Apa yang kau lakukan? Ini Abu Li Chunsheng, kan? Tidak. Jangan jatuhkan.
Tolong, kumohon, jangan jatuhkan. Zhang Ergo, tolong, jangan sentuh abu suamiku. Ini, ambil ini. Zhang Ergo, letakkan guci itu. Jika terjadi apa-apa pada guci itu, aku akan memastikan kau tidak meninggalkan ruangan ini hari ini. Kau mau uang? Baik, akan kuberikan padamu. Leo, kau tidak menakutiku. Berikan uangnya sekarang. Dan aku akan mengembalikan abu ayahmu. Ini, ambil uangnya. Jangan benturkan guci ayahku. Kamu bisa saja memberikannya lebih awal. Kenapa ribut-ribut? Kamu berani pukul aku? Kamu mau uang? Aku akan memberikannya padamu. Cukup. Leo pukul aku. Leo, jangan. Kamu berani pukul aku? Pamanku adalah kepala desa. Berhenti. Paman John. Paman John, kamu di sini. Leo pukul aku. Leo pukul seseorang. Hari ini, apa yang sebenarnya terjadi? Seseorang, katakan padaku dengan jelas. Paman John. Leo pukul aku. Kamu harus membelaku. Paman John. Leo, katakan versimu. John. Kemarin, aku menjual Peaceport Daisy seharga $100.000. Kami membaginya, masing-masing $50.000. Hari ini, Ergo datang ke rumah kami untuk merampok dan merusak barang. Dia hampir merusak guci ayahku. Masalah ini, apa yang harus dilakukan? Paman John. Daisy sekarang adalah istriku. Aku sudah memberikan kepada Ibu Miller $150.000. Aku meminta uang pada istriku, apakah itu salah? Siapa istrimu? Siapa yang mengambil maharmu? Nikahi saja siapa yang mengambilnya. Aku tidak akan pernah menikahimu. Omong kosong. Kembalikan uangnya. Paman John. Paman John. Kamu pukul aku juga? Jangan konyol. Kamu sudah keterlaluan. Kalau kamu mau uang, minta saya harher Ibu Daisy untuk mahar. Jangan membuat masalah di sini. Semua orang menggangguku. Kamu anak nakal. Ah. Guizi. Saya Paman Ergo. Atas apa yang dia lakukan hari ini. Saya, John Davis, yang tidak mendidiknya dengan benar. Mulai sekarang, jika dia berani membuat masalah lagi, yang pertama menghadapinya adalah saya. Kepala desa? Baiklah. Paman John. Ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Itu Ergo yang bertindak di luar batas. Untuk Anda berdiri dan melakukan hal yang benar. Keluarga saya berterima kasih kepada Anda. Silakan duduk, minum teh, dan tenanglah. Oh, ramai sekali di sini. Pagi-pagi buta, ada apa? Ada? Ini Rp30.000. Ambil dan pergi. 30.000? Itu saja? Uang untuk memukul kami waktu itu adalah ekstra? Biau. Uangnya sudah dikembalikan. Sebagai rasa hormat kepada saya, John Davis, tinggalkan saja. John Davis, kamu, seorang kepala desa, pikir bisa berlagak keras di depanku? Lalu berapa yang kamu mau? 3 orang. 30.000 masing-masing, totalnya 90.000. Keluarkan uangnya. Dan untuk masalah hari ini, kita anggap selesai. Kamu benar-benar berani? Bos Hector, apakah perjalanan ini sepadan? Kamu yang putuskan. Kau Bos Hector dari sindikat tinju besi? Leo, orang ini tidak boleh diganggu, akui kekalahan untuk sekarang. Aku akan menutupi kekuranganmu. Jangan keras kepala. Jadi kamu orang gila. Membayar tidak masalah. Datang ambil sendiri. Kamu minta dipukul, nak. Kamu minta dipukul ya? Nona Lexi,
Apa yang membawamu ke sini? Jangan tanya. Bapak Carter, Nona Chloe memintaku mengundangmu. Apakah kamu sudah selesai pemeriksaan? Mata Anda tajam, Tuan. Aku keterlaluan kemarin. Bapak Carter, aku tidak tahu dengan siapa aku berurusan. Tadi aku kasar. Mohon maafkan aku. Aura gelap di perutmu itu, jika tidak diobati, kamu tidak akan hidup 3 bulan. Tolong selamatkan aku, Tuan. Kalau aku sedang dalam mood yang lebih baik, kita lihat nanti. Ibu, Aku mau keluar sebentar. John, aku akan menemuimu malam ini. Bapak Nolan, Nona Chloe sudah tidak enak badan beberapa hari ini. Dia tidak bisa menerima tamu, silakan datang lain kali. Kalau begitu, karena Nona Vance sedang tidak enak badan, aku tidak akan mengganggunya. Robert, tolong sampaikan salamku. Akan saya sampaikan, Bapak Nolan. Karena Nona Vance sedang tidak enak badan, maka saya tidak akan mengganggu Anda. Tolong sampaikan salam saya padanya, Robert. Akan saya sampaikan, Bapak Nolan. Lexi, Anda pasti Bapak Carter. Nona Chloe sudah memberitahu saya. Silakan naik langsung. Robert, saya tidak bisa masuk, tapi mereka bisa? Bukankah itu sedikit selektif? Bapak Nolan, apa maksud Anda dengan itu? Saya kesini untuk menemui Nona Chloe, dan saya tidak diizinkan masuk? Nona Lexi, Anda tentu boleh masuk. Namun, bagaimana Anda bisa membawa idiot ini ke dalam? Bapak Carter adalah tamu kehormatan Nona Chloe. Bapak Nolan, jaga bicara Anda. Nona Lexi, saya memiliki dendam terhadap pria ini. Jika saya memukulnya di sini, itu tidak akan menyulitkan Nona Chloe, kan? Jika Anda ingin bertindak, Tuan, silakan. Nona Chloe memerintahkan saya siap melayani Anda. Anda bukan idiot lagi. Bagaimana Anda kenal Nona Vance? Apa yang Anda inginkan? Saya akan memukul Anda. Pengawal, tangkap dia. Tangkap dia. Lexi, lihat dulu. Energinya kacau balau. Tulang rusuk kirinya tidak terlindungi. Gerakanku tampaknya meningkat lagi. Leo, berani kau berkelahi di wilayah keluarga Vance? Kau cari mati? Robert. Cuaca bagus hari ini. Waktunya potong kuku. Kau habis. Tunggu saja. Bapak Carter, sudah hampir waktunya. Ayo kita periksa Nona Chloe. Nanti lihat. Sebelum saya pergi pagi ini, Nona Chloe baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Ukurannya tidak banyak berubah, tapi lokasinya tampaknya berbeda dari kemarin. Apa kata dokter? Dokter memastikan itu tumor. Letaknya sangat tersembunyi. Keluarlah sebentar. Yah, Nona Lexi. Jika Nona Chloe tidak percaya padaku, kenapa kau memanggilku ke sini? Bapak Carter, saya tadi kurang ajar. Tolong, kau harus selamatkan Nona Chloe. Saya mohon. Denyut nadinya tidak teratur. Jelas energinya terganggu. Tapi aktivitas abnormal ini tidak seperti tumor biasa. Wah, besar sekali. Dan putih sekali. Harus sembuh dulu. Itu dia. Akhirnya muncul juga, ya? Ini hidup. Apa parasit jahat ini? Kenapa ia tidak menyerang? Setelah masuk ke tubuhku, sebaliknya, sepertinya, ia dimurnikan.
Nona Vance, Anda sadar. Akar penyakit Anda sudah bersih. Bapak Carter. Terima kasih atas kerja keras Anda. Anda masih lemah. Anda masih perlu lebih banyak akupunktur untuk mengatur ki dan darah Anda. Tapi, saya perlu merawat beberapa area pribadi. Silakan lanjutkan akupunkturnya. Jangan bergerak. Bertahanlah. Hampir selesai. Ah. Oh, rasanya enak sekali. Nona Chloe, apakah Anda baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Jangan khawatir. Oh, rasanya enak sekali. Nona Vance, kamu masih lemah. Selama minggu depan, kita perlu terus melakukan akupunktur untuk menyeimbangkan sistemmu. Terima kasih, Bapak Carter. Lexi, masuklah sebentar. Nona Chloe, kamu sudah bangun. Bapak Carter, ini adalah tanda penghargaan dari Nona Chloe. Ada 1 juta rupiah di dalam kartu. Silakan, ambil. Setelah perawatan selesai, kita bisa menyelesaikannya nanti, tidak usah buru-buru. Bapak Carter, kamu benar-benar unik. Tapi, tentang perawatan hari ini, apakah keluargamu tahu? Aku belum memberitahu ayahku, ada apa? Saranku adalah, jangan memberitahunya. Kenapa? Aku curiga penyakit ini tidak alami. Periksakan ke rumah sakit. Lalu kita bisa bicarakan. Baik. Jika aku bilang padamu, tumor di kepalamu sebenarnya adalah parasit, kamu mungkin akan panik dan sakit lagi. Aku pergi sekarang. Terima kasih atas semuanya, Lexi. Silakan, lewat sini. Kol organik segar, ayo ke sini, jangan lewatkan. Nona muda, kolmu terlihat luar biasa. Tapi kol ini 2.000 per pon. Kenapa tidak kamu coba dulu? Kalau tidak enak, kamu tidak perlu bayar. Apakah enak dimakan mentah? Enak. Benar-benar enak, dan saya belum pernah kubis seenak ini. Jadi saya ambil 2 buah. Usaha lagi bagus ya? Vince, ngapain kamu di sini? Usaha lumayan bagus, ya? Hari ini kamu dapat untung lumayan, ya? Lumayan. Kalau lumayan, bayar iuranmu. Bukannya baru bayar kemarin? Bulan ini aja belum habis. Kemarin itu kemarin, dan sekarang ini sekarang. Aturanku adalah aturannya. Jadi kamu bayar ekstra kali ini. Kenapa saya harus? Kenapa tidak langsung rampok saja? Dasar anak nakal yang tidak tahu terima kasih, tidak mau bayar, ya? Kalau begitu saya ambil. Ini uang yang saya dapatkan dengan kerja keras. Vince. Bos, kenapa? Kenapa bos di sini? Adiknya Bapak Carter, dan kamu berani macam-macam dengannya, siapa? Nona Carter? Maaf membuatmu takut. Saya akan urus dia untukmu. Anda ini siapa? senang bertemu denganmu, saya Hector, tapi mereka panggil saya Merah. Mulai sekarang, panggil saya Merah. Baiklah, mulai sekarang, jalan ini tempat kamu jualan ada di bawah perlindungan saya. Kalau ada yang berani macam-macam denganmu, saya akan lumpuhkan mereka. Tunggu, bos, maksudnya apa? Tidak, Leo, maksudmu apa? Merah, terima kasih. Tidak, akulah yang harus berterima kasih padamu. Mulai sekarang, apapun, bilang saja ke Merah.
sewa seorang pembunuh. Seharga 1 juta rupiah. Untuk mematahkan kaki Leo. Aku ingin dia hidup berlutut mulai sekarang. Ya, Bapak Nolan. Juga, bawa adik perempuannya kepadaku. Halo, Bibi Sylvia. Chloe sekarang bahkan tidak mau menemuiku. Bukankah kau bilang bisa menanganinya? Gadis kecil yang manis itu sekarang merasa dirinya sudah dewasa. Arthur Vance, pecundang itu, sama sekali tidak bisa mengendalikannya. Besok, aku akan membunuh Arthur Vance dulu. Bibi Sylvia, aku menunggu pertunjukan besarmu. Rose, apakah John di rumah? Dia pergi rapat di kota. Dia tidak di rumah. Ini resep untuk John. Suruh dia minum selama 7 hari. Lalu lihat hasilnya. Leo, kau benar-benar semakin seperti dokter ajaib. Aku pergi sekarang, Rose. Leo, akhir-akhir ini aku merasa sedikit tidak enak badan. Matamu tajam. Bagaimana kalau kau memeriksaku? Hanya beberapa jarum dan kau akan sembuh. Tidak ada yang serius. Mudah kau bicara. Apa benar semagis itu? Tentu saja. Bagaimana kalau kau mengantarku pulang? Di rumah sepi? Jadi kau bisa memeriksaku dengan baik. Sanhu tidak di rumah. Rose, sebaiknya kamu ganti dulu pakaian yang lebih longgar. Biar aku bisa mulai akupunktur. Beritahu aku kalau sudah selesai. Tentu, dokter muda. Silakan duduk. Setelah aku selesai berganti, aku akan memberitahumu. Oke. Leo, masuklah. Rose, berbaringlah telentang. Jangan menekan perutmu. Oke, terserah katamu. Aku akan mulai sekarang. Rasanya agak pegal dan agak enak. Nah, lagi, rasanya lumayan enak. Jangan bergerak. Ki sedang mengalir. Sebentar lagi kamu akan merasakannya. Tahan ya. Energi mistis tertelan olehnya. Apakah benda ini berkah atau kutukan? Baiklah. Dinginnya sudah hilang sekarang. Rose, mulai sekarang. Jaga kehangatan. Sudah lebih baik? Ya. Kan sudah kubilang aku bisa memperbaikinya. Tapi selanjutnya, aku perlu memasukkan 2 jarum lagi untuk menguncinya. Leo, perutku masih terasa agak kembung dan nyeri. Tanganmu kuat. Gimana kalau kamu pijat aku? Rose, untuk itu, kita perlu moksibasi. Hanya tangan tidak cukup. Aku akan meninggalkan batang moksa untukmu. Nanti gunakan seperti yang kutunjukkan. Aku pergi sekarang, Rose.
Dokter, apakah maksudmu? Tumor itu sudah hilang. Tunggu, benarkah dia menyembuhkannya? Bapak Carter, Anda sungguh luar biasa. Ampun, Bos Hector. Bos Hector, sial. Ampun, Bos Hector. Ampun, katakan saja. Siapa yang menyuruhmu? Ampun, Bos Hector. Nolan. Nolan memberi saya 1 juta rupiah. Untuk membunuh Leo. Dan membawa adiknya pergi. Tunggu dulu. Bapak Carter, kembali. Ampun. Ini dari Nolan. Ini 1 juta rupiah yang dia berikan. Aku hanya mengikuti perintah. Tolong lepaskan aku. Jangan bunuh aku. Keluar dari sini. Jangan sampai aku melihatmu lagi. Baik, Pak. Leo. Kembali. Kamu nggak tahu, pagi ini, di pasar, Merah membantuku menghajar Vince, dan tadi dia menyelamatkan ibu dan aku. Merah. Mulai sekarang, Merah adalah pelayan Bapak Carter. Apapun yang Anda butuhkan, perintahkan saja. Apapun. Sebelum aku menyelesaikan Nolan untuk selamanya, Ibu dan Lily perlu seseorang untuk menjaga mereka. Tinggallah di tempat kami mulai hari ini. Malam ini aku akan memeriksa kesehatanmu lagi. Ya, aku akan menjaga rumah Bapak Carter. Leo, aku jualan kubis pagi ini, dan dapat duit banyak. Energi mistis telah dikonsumsi oleh parasit itu. Aku tidak tahu apakah masih bisa menghasilkan getah mistis. Ini dia. Ember air ini jauh lebih murni dari yang sebelumnya. Aku tidak merasa lelah. Aku benar-benar beruntung. Jika aku bisa menggunakannya untuk menghasilkan getah mistis secara konsisten, aku bisa menanam lebih banyak tanaman ajaib. Mulai dari ember ini. Mungkin itu bisa memberi makan seluruh desa. Tidak. Itu akan membuat desa kaya raya. Leo, tolong aku. Ada apa, Daisy? Ibuku menjualku kepada pria tua itu. Mereka datang untuk menjemputku. Leo, serahkan beban itu padaku sekarang juga. Jangan takut. Aku tidak akan biarkan dia membawamu pergi. Leo, urus urusanmu sendiri. Karena kamulah Zhang Ergo mengembalikan mahar, aku belum menyelesaikan urusan denganmu. Sekarang Direktur Wang sudah mengincarnya. Sangat beruntung. Aku sudah memutuskan hubungan dengan kalian semua. Kamu pikir bisa pergi begitu saja? Apa kamu sudah bertanya padaku? Direktur Wang mengincarmu, jadi kamu harus bersyukur. Berapa yang dia berikan padamu? 200.000 rupiah. Keluarga Carter kalian selama hidup ini belum pernah melihat uang sebanyak itu, kan? Daisy, kartu ini berisi 1 juta rupiah. Ambillah. Nanti, transfer 200.000 rupiah. Belanjakan sesukamu. Apapun yang kamu mau, tapi tidak 1 sen pun. Boleh diberikan kepada mereka. Leo, aku tidak bisa menerima uang ini. Ambillah. Oh, benarkah? Kalian berdua pura-pura di sini? Kartu ini mungkin hanya berisi 100 rupiah, kan? Anak muda, kamu harus memilih tempat yang tepat untuk aktingmu. Siapa Direktur Wang pikir dirinya? Direktur Wang, dia pikir dia siapa? Nona Vance. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia Nona Vance. Nona Vance, yang mana? Oh, ketua grup fans kita. Nona Chloe Vance. Kemas barangmu. Kamu dipecat. Nona Vance, ini salah paham. Nona Vance, Bapak Carter, ada 2 juta rupiah di kartu ini. Kali ini, tolong, terimalah. Kamu pergi ke rumah sakit, kan? Benda itu sudah hilang, bukan? Ya,
Bapak Carter. Tumor di otakku sudah benar-benar hilang. Kata dokter, itu adalah keajaiban medis. Anda benar-benar dokter ajaib. Keluar sekarang. Oh, Bapak Carter. Kemarin Anda menyebut kondisi saya. Bisakah Anda ceritakan lebih lanjut? Tentang penyakitmu. Itu sengaja disebabkan. Jadi maksudmu, aku telah diracuni. Sesuatu seperti itu. Nona Chloe. Mungkinkah wanita itu? Nona Chloe, mungkinkah wanita itu? Nona Vance sangat baik padaku. Jadi aku hanya membalas budi. Aku curiga, keluarga Vance bukan satu-satunya yang terkena dampak. Jika kau percaya padaku, kau bisa membawaku untuk menemui orang tuamu. Ayahku ada di rumah hari ini, mengadakan upacara lampion. Lexi, ayo pulang. Ya, Nona Chloe. Ayah, Chloe? Chloe, apa yang kau lakukan di sini? Dan siapa ini? ayah, ini Leo Carter, Bapak Carter. Dia menyembuhkan tumor otakku. Dia penyelamat kita. Chloe, kapan kau terkena tumor otak? Ayah, akan kuceritakan saat kita punya waktu. Bapak Carter, tolong periksa ayahku. Ya. Tidak ada. Ketemu. Bapak Carter, ayahku, apakah dia juga terkena? Gejala yang sama denganmu. Tapi, ada di kakinya. Omong kosong. Robert, antar dia keluar. Ayah, Awas. Kakiku tidak mau menurutiku. Kakiku. Bapak Vance. Sekarang, apakah Anda ingin saya memeriksanya? Ya, silakan. ayah, Tenang saja. Hampir selesai. apa itu tadi? Itu lagi. Benda ini. Semakin aneh. Bapak Carter. Apa benda tadi itu? Parasit pemakan jantung. Ini sebenarnya parasit pemakan jantung dari sekte parasit selatan. Ini adalah sesuatu yang hilang 10 tahun lalu, parasit jahat. Robert, apakah Anda tahu apa ini? Parasit pemakan jantung ini, begitu ditanamkan pada seseorang, biasanya tidak menunjukkan gejala. Tetapi begitu parasit induk diaktifkan, pemegang parasit induk dapat mengendalikan parasit anakan, dan memanipulasi perkataan dan tindakan inang. Jika ditanamkan sejak kecil, parasit anakan dan inang akan menyatu pikirannya seiring waktu. Seiring waktu, bahkan pikiran dan kehendak mereka bisa sepenuhnya dikendalikan. Pantasan kakiku tidak bisa bergerak tadi. Jadi, jika aku sakit-sakitan sejak kecil, apakah itu berarti aku terinfeksi sangat awal, Bapak Vance? Nona Chloe. Bapak Vance, Nona Chloe. Vas itu sengaja dijatuhkan. Saat saya menangkapnya, dia seperti itu. Dia terkena parasit. Ayo pergi. Bapak Vance, ampuni saya. Ya, Nyonya Sylvia menyuruh saya melakukan ini. Wah, Sylvia. Keluarga Vance sudah baik kepadanya. Sylvia adalah ibu tiri saya, Bibi Nolan. Jadi dialah. Bawa dia pergi. Juga, sebarkan kabar. Mulai malam ini, bekukan semua akun keluarga dan pergerakan personel. Saya akan menginterogasinya sendiri. Bapak Vance, jangan beritahu dia dulu. Bapak Carter, maksud Anda? Dia memiliki parasit induk. Jika kita macam-macam dengannya, dia akan memindahkan parasit induk. Metode saya bukan teknik parasit 3 pembunuhan.
Tapi dia tidak tahu saya sudah mengeluarkan parasit anakan dari kalian berdua. Jadi, mari kita pura-pura. Dan membalikkan keadaan. Ayah, Bapak Carter benar. Sylvia pintar dan tangguh. Untungnya, kita akan biarkan dia berpikir dia mengendalikan semuanya. Bagus. Bapak Carter, mulai sekarang, keluarga fans akan mendukung penuh Anda. Bagus. Saya akan menelepon. Merah. Beritahu Nolan. Kamu mematahkan kakiku. Bawa dia besok. Hey, Bibi, Sylvia. Nolan, ada yang salah. Arthur Vance tidak mati. Orang kita juga ditangkap oleh mereka. Kita pasti akan terbongkar. Apa yang kita lakukan sekarang? Kita biarkan saja parasit anakan menyerang dan memakan Arthur Vance dan kesadaran putrinya. Hancurkan mereka sepenuhnya. Jangan khawatir. Bibi Sylvia akan mendapatkanmu seorang wanita yang lebih baik dari Chloe Vance. Baik, Bibi Sylvia. Aku akan lakukan apapun yang kau katakan. Hei, Bapak Nolan, ini Hector. Kudengar kau menghabiskan 1 juta rupiah untuk kaki Leo Carter. Sudah kuurus. Aku akan mengantarnya padamu besok. Akhirnya, sesuatu untuk dibahagiakan. Leo. Leo? Leo, aku memintamu datang hari ini untuk mengucapkan terima kasih. Daisy, kita keluarga. Selama setahun aku tidak sadar. Kau merawat ibuku dan Lily. Aku tahu itu. Lily bilang padaku, kau mengambil uang dari jual buah dan diam-diam memberikannya padanya. Bukan apa-apa, hanya beberapa puluh dolar. Tapi kekeringan tahun ini sangat parah. Di kebunku, bulan ini tidak ada satu buah pun yang tumbuh. Jangan khawatir. Aku sudah memperbaiki kebun sayurku. Kebunmu akan kuperbaiki juga. Leo, kau benar-benar luar biasa sekarang. Aku benar-benar bahagia untukmu. Setelah lahan diperbaiki, aku akan membantumu membuka toko buah dan sayur di kota. Leo, kau sangat baik padaku. Leo, Nona Vance tadi siang, kau dan dia, kalian berdua bersama? Aku hanya merawatnya. Tidak lebih. Benarkah? Lalu, apa pendapatmu tentangku? Apakah kau keberatan jika aku seorang janda? Mana mungkin aku keberatan? Biarku beritahu sebuah rahasia. Sebenarnya, saat pertama menikah, David meninggal. Kami tidak pernah tidur bersama. Selama bertahun-tahun, aku sendirian. Bagaimana jika kau menikah denganku? Hai, Bibi Sylvia. Arthur Vance dan putrinya pergi ke rumah sakit tadi malam. Sekarang mereka dalam keadaan vegetatif. Aku akan memanggil rapat pemegang saham siang ini dan mengambil alih sepenuhnya keluarga Vance. Selamat, Bibi Sylvia. Aku akan ke sana siang ini. Leo, waktunya menyelesaikan urusan kita.
Bos Hector dari Sindikat Tinju Besi pasti bisa menyelesaikan semuanya. Berikan nomor rekeningmu. Aku akan transfer uangnya sekarang. Tentu saja. Bapak Nolan, silakan duluan. Aku akan menunggu di luar. Nolan, aku akan membunuhmu. Leo, sudah kubilang, di antara kita berdua, kita lihat saja. Bagaimana rasanya kakimu patah? Mengerikan. Bagian terburuknya belum datang. Nolan, ayo, serang aku. Jangan sentuh Lily. Aku mohon padamu. Bapak Nolan, Wah, dia benar-benar cantik. aku menyelamatkan Chloe. Jika dia tahu kau menyentuh Lily, dia tidak akan melepaskanmu. Chloe. Chloe. Apakah kau sungguh berpikir dia masih punya kuasa atasmu? Apa maksudmu? Kau masih belum tahu? Chloe dan ayahnya dirawat di rumah sakit tadi malam. Sekarang mereka berdua dalam keadaan vegetatif. Tidak mungkin. Keluarga fans kaya dan berkuasa. Kau berbohong. Kenapa aku harus berbohong padamu? Biarkan aku memberitahumu kebenarannya. Bibi Sylvia menanamkan parasit pada mereka bertahun-tahun lalu. Selama bertahun-tahun, dia diam-diam mentransfer saham dan menguras habis keluarga fans. Sedangkan kecelakaan kemarin, itu juga rencana kami. Oh, benarkah? Bagaimana dengan kakimu? Ada apa dengan kakimu? Bapak Nolan, ada lagi yang mau ditambahkan? Rekaman ini. Tidak ada yang lain, kan? Aku akan menyerahkannya ke polisi. Bos Hector, Masuk. Hubungi aku jika perlu. kalian berdua. Kalian bersekongkol. Leo, kau merekam itu? Jadi apa? Bibi Sylvia akan mengambil alih keluarga fans. Dia akan segera mengeluarkanku. Paling lama, aku hanya akan dikurung beberapa hari. Nolan, kenapa kau begitu yakin? Bibimu bisa mengambil alih keluarga fans? Apa yang membuatmu berpikir? Rekaman ini dimaksudkan untuk kau. Nona fans, urusan ini sudah kuatasi. Sampai jumpa di rapat dewan. Tidak mungkin. Dia dalam keadaan vegetatif. Dia tidak mungkin meneleponmu. Para pemegang saham, dokumen ini di sini adalah surat wasiat darurat tulisan tangan Ketua Arthur Fans. Dia telah menempatkan semua sahamnya dalam perwalian di bawah pengelolaan saya. Dia juga menunjuk saya sebagai ketua baru grup ini. Ibu Thorne, bukankah ini agak terlalu mendadak? Ketua Fans menderita stroke mendadak tadi malam dan sekarang tidak sadarkan diri. Situasinya mendesak. Kita harus menstabilkan operasi grup ini secepat mungkin. Mari kita mulai pemungutan suara. Pemungutan suara ini. Saya tidak setuju. Siapa kamu? Siapa yang mengizinkanmu masuk, Satpam? Dia pacarku. Dia pacarku. Dan agen resmi yang disahkan agen khusus keluarga fans. Kau? Bukankah kau sudah? Sylvia Thorne.
Keluarga fans telah memperlakukanmu dengan baik. Memberimu status, memberimu saham, membiarkanmu menjalankan bisnis. Dan kau benar-benar mentransfer aset keluarga fans dan memalsukan tanda tanganku. Mustahil. Kau jelas, tadi malam. Ada apa? Aku sibuk sekarang. Bos, Nolan jadi gila. Ibu Thorne, tolong bekerja sama dengan penyelidikan kami. Anda dicurigai memalsukan surat wasiat, mentransfer aset, mengutak-atik surat wasiat, meracuni, konspirasi pembunuhan, dan tuduhan lainnya. Aku hancur. Benar-benar berakhir. Bapak Carter, kami benar-benar berhutang budi padamu. Keluarga fans berhutang padamu. Apakah Anda ingin bergabung dengan grup fans? Grup fans. Bisnis apa saja yang kalian jalankan? Grup kami bisnis utamanya adalah pengembangan properti. Selanjutnya adalah jaringan retail, taman logistik dan kami juga terjun di manufaktur tradisional, perdagangan barang antik. Oh iya, urusan keluarga Thorne belum selesai. Keluarga Thorne masih memiliki banyak usaha di industri makanan. Aku tidak tahu apakah kau bersedia mengambil alih dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Bapak Carter, jika Anda bersedia, saya akan memberikan Anda hotel fans. Anda bisa mengelolanya. Mari kita bicarakan lokasinya. Itu di pusat kota. Awalnya fokus pada makanan sehat kelas atas. Jadi, ini bisnis restoran. Industri makanan. Sayuran dan rempah yang saya tanam menggunakan ramuan mistis. Jika dikombinasikan dengan keterampilan medis saya, bisa digunakan dalam obat-obatan dan makanan untuk memberi nutrisi dan menyembuhkan. Saya bisa menggunakan pendekatan ini untuk menyembuhkan, mengumpulkan kebajikan, dan juga membangun karier. Bagus. Saya akan mengambil alih hotel fans. Tapi, saya ingin membentuk tim saya sendiri. Tentu saja, Anda memiliki otonomi penuh. Tidak ada yang bisa mengganggu Anda. Leo, berkat investasi Anda, sistem penyiram benar-benar canggih, sekarang air sumur sudah dipompa, mengairi ladang jadi sangat cepat. Semua orang bilang tahun ini pasti panen besar, setuju, kan? Ya? Ladang sayur saudaraku, tumbuh 2 kali lipat dalam waktu singkat, segar dan montok. Persik dari kebunku semuanya sangat berair, dan saat saya bawa ke kota untuk dijual, beberapa toko berebut. Mereka semua bilang berbeda dari yang di luar. Leo, teman sekelasku makan stroberi kita, dan mereka bilang lebih enak dari yang di supermarket. Ayo, kita semua berterima kasih pada Leo, oke? Terima kasih, Leo. Terima kasih, Leo. Ini tumis kubis Anda, silakan dinikmati. Kamu sangat cakap, Lily. Sepertinya bukan pertama kali kamu mengelola hotel. Nona Vance, Anda terlalu memuji. Sebagai adiknya, saya tidak bisa banyak membantu, tapi saya tetap berharap dia punya dukungan yang kuat. Selama tamu bisa makan dengan tenang, tugas kita sudah benar. Kamu punya kakak yang hebat. Kakakku berhasil sejauh ini semua usahanya sendiri. Ibu dan saya, kami hanya berharap dia sehat dan selamat, dan itu cukup bagi kami.